buat cinta-Mu, rahmat-Mu, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, penyertaan buat Bapa, buat kekuatan, buat kesehatan, kesembuhan, buat pemulihan, buat segala-gala yang Kau berikan kepada kami, seluruh jemaat FGF East Coast, dan kami percaya Tuhan, termasuk Pastor Fendi, dan dimanapun anak-anak-Mu berada, di Indonesia, di Amerika, kami tahu kami ada semua karena kemurahan-Mu. Kami mau menikmati hadirat Tuhan, kami mau memuji, menyembah Tuhan, kami mau meninggikan nama Yesus, satu-satunya nama yang kami tinggikan saat ini, hidup kami. Terima kasih, kami percaya Tuhan, Engkau lawati umat Tuhan, lawati seluruh kota-kota di mana kami berada, lawati seluruh keluarga di mana kami tinggal, walaupun ada beberapa yang dalam perjalanan di mobil, Engkau lawati mereka ya Bapa, dan kiranya berkat Tuhan kami percaya mengalir, kuasa Allah, kuasa Roh Kudus, kebenaran firman Tuhan mengalir hari ini juga di hidup kami, di hati kami. Sementara kami beribadah kepada Tuhan, kami tahu mujizat Tuhan dicurahkan. Kami percaya kesembuhan terjadi. Kami percaya keselamatan terjadi atas umat Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati dan urapi seluruh anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam melayani Tuhan. Bahkan kami semua, berkati FGF Scranton, berkati kawan-kawan di New York, di Columbus, di Harrisburg, kami di DC, bahkan di mana-mana tempat di San Francisco, di Indonesia. Kami tahu Tuhan, hidup kami akan berubah saat kami mendengar firman Tuhan, saat kami meninggikan nama Yesus. Urapi anak-Mu, hamba-Mu, Pastor Fendi. Kami percaya Engkau sediakan berkat firman Tuhan yang Engkau hendak sampaikan melalui anak-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami percaya Engkau berkati seluruh live streaming melalui YouTube, melalui Facebook, melalui Zoom. Semuanya berlangsung dengan baik, nggak ada kesalahan, nggak ada kerusakan sama sekali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulaikan kebaktian ini. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Rio. Mari saudara-saudari kita persiapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita. Saya persilakan Pastor Freddy dan tim dari Scranton. Silakan Pastor Freddy. Shalom, selamat pagi semuanya. Haleluya. Ada sukacita di rumah Tuhan ataupun di rumah saudara masing-masing. Haleluya, mari kita bangkit berdiri. Saya juga pengen encourage, walaupun saudara ada di rumah pada pagi hari ini, ayo kita bangkit berdiri, kita mau saudara, kita mau melayani Tuhan, kita mau menaikkan pujian dan penyembahan kita dengan segenap hati kita. Amin. Good morning Scranton, haleluya, amin. Good morning Columbus, haleluya. Good morning DC, and also good morning New York. Nggak lupa good morning untuk Harrisburg, haleluya. Kita berkumpul bersama-sama karena kita percaya kepada satu Allah yang sama, yaitu siapa saudara? Tuhan Yesus Kristus. Berapa banyak di antara saudara yang datang mau bawa korban syukur kita dan mau mengatakan, Jesus, I love you so much. Come on, say Jesus, I love you so much. Come on, say Jesus, I love you so much. I want you Lord, I want you Lord. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita satukan hati kita. Let's worship the Lord. Sing together. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I These words from my heart. These words I may not have for you. I am before you. In your majesty, I have one desire.
to know you so much more than I have before. This verse from my heart, these words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. In all majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Siapa yang di sini mengasihi Tuhan kita? Amin. Siapa yang di sini bersyukur kalau kita sudah menerima keselamatan yang luar biasa gitu? Amin, saudara. Haleluya, haleluya. Come on, worship together. Oh, sing Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Come on! Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Oh, come on, Lord, to Jesus. You are the only one that we desire for, Lord. We love you, Lord, because you love us first, Lord. This is our heart, this is our life to you, Lord. Yeah, King of Majesty, King of Majesty. Come on, everyone, worship Him. Come on, sing new song to Him. Jesus, King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. One more time. King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be. Come on, everybody, sing together. Jesus, you are the Savior. Come on, jump. Yeah. Forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. Come on, it's for you, Joe. It's for you, Jesus.
Jesus, we worship you. Jesus, we love you, Lord. Yeah. Mari penuhi tempat ini dengan sukacita yang melimpah. Amin. Sebab Dia ada di tengah-tengah kita. Sebab Dia adalah Allah yang melawat umatnya, yang mencari dan memuji Dia. Katakan amin. Haleluya. Betapa besar kasih yang Kau nyatakan dalamku di hidupku. Ku bersyukur, amin. Dan ku lihat karya yang Kau berikan bagiku untuk tebus dosa. Besar anugerah menolongkan hidupku menjadi anak-Mu. Lahirku menjadi. Come on, semua yang bersuka. Kamu ku bersuka menjadikan hidupku karya agung-Mu. Ku bersuka. Ku bersuka dalam indah rencana-Mu. La 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 la. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih yang Kau nyatakan dalamku di hidupku. Bersyukur bila ku lihat karya, amin, Kau berikan bagiku untuk tebus dosa. Thank you Lord, thank you Jesus. Kau angkat hidupku, amin. Kau buatku indah Tuhan. Come on semuanya, kerahkan rohmu. Bersuka, ku bersuka, Kau jadikan hidupku karya agung-Mu. Bersuka, oh, sama-Mu ku bersuka, berjalan dalam indah rencana-Mu. Semuanya tepuk tangan, yeay, yeay, come on, yeah, I like it, yes. For you, Jesus. You guys ready? Come on, sing. La la la. Ku bersuka. Angkat tangan kita. Ku bersuka, Kau jadikan hidupku karya agung-Mu. Bersuka, bersamamu ku bersuka, berjalan dalam indah. Are you guys ready? 1, 2, 1, 2. Bersuka, bersamamu ku bersuka, jadikan hidupku karya agung-Mu. Ku bersuka, oh, oh, ku bersuka, indah rencana-Mu. Ku bersuka, dalam-Mu ku bersuka, Kau jadikan hidupku karya agung-Mu. Oh, 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 bersuka, bersama-Mu ku bersuka, ku berjalan dalam indah rencana-Mu. Ku berjalan dalam indah rencana-Mu. Berjalan dalam indah rencana-Mu.
apapun keadaan kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Walaupun kami sedang mengalami rintangan, walaupun kami ada dalam segala pencobaan, tapi hati kami tetap bersukacita. Karena Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang selalu menepati janji-Mu ya Tuhanku. Bahkan segala kesulitan pergumulan yang kami alami sekarang, itu hanyalah untuk sementara. Karena Engkau menjadikannya akan menjadi sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu ya Tuhan. Oh Jesus. Kita terima berkat Tuhan. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you, and Lord turn His face toward you and give you peace. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you, and Lord turn His face toward you and give you peace. Sing together. Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 We sing, we sing. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you, within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming, and your going, and your weeping, rejoicing. He is for you, He is for you, He is for you, He is for you.
presence go before you and behind you and beside you, all around you, within you. He's with you, He's with you. In the morning, in the evening, and you're coming and you're going, you're weeping and rejoicing. He's for you. Jesus, we worship you, Jesus. Thank you for your blessing, Lord. Thank you for your blessing, Lord. Jesus, this is our life. This is our heart for you, Lord. It's all because of you. It's all because what you have done, Lord. It's all because of your grace. And Jesus, lift up our hands, sing Amen. Accept His promises. Say amen, amen. Amen. Receive breakthrough. Receive His miracle right now. Sing amen, amen, amen. Yes. The joy of the Lord is being poured right here, right now. The peace of the Lord, the power of Jesus Christ is being poured in the midst of us. Each one of you, whether you are at church or you are at home, accept, say amen, 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 oh, we do believe in you, Lord. Amen, amen, amen. Jesus, we are in your plan, Lord. We are in your promises, Lord. Kami tidak takut, kami tidak gentar, sebab roh yang ada di dalam diri kami. Sebab Dia yang menyertai kami lebih hebat, lebih dahsyat. Dan berkat-Mu ya Tuhan cukup untuk kami ya Tuhan. Kasih karunia-Mu cukup untuk kami ya Tuhanku. Ini hidup kami untuk-Mu ya Tuhan. Ini hati kami untuk-Mu ya Tuhan. Perbuatlah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ubahkan kami ya Tuhan. Kuduskan kami dengan firman-Mu yang ajaib ya Tuhan. Kami percaya apapun yang diperkatakan oleh firman-Mu, itu mampu melakukan, itu mampu mengerjakan, itu mampu menyelesaikan apa yang diperkatakannya. Tidak ada satupun di antara kami yang tidak akan diubahkan. Tidak ada satupun di antara kami yang tidak mengalami breakthrough ya. Pada pagi hari ini, suara Tuhan bekerja, kuasa Tuhan bekerja, Roh Kudus, your Spirit bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan berbicara ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan sorak-sorai kita sama-sama katakan 1, 2, 3. Amin. Awesome. Thank you so much, Pastor Freddy. I feel really blessed. And saya percaya hadirat Allah akan turun ke tempat kita masing-masing dalam pagi ini.
Kita sudah diberkati dengan puji-pujian luar biasa dari IFGF Scranton. Thank you again. And pagi hari ini, pertama saya ucapkan selamat datang dari IFGF Columbus, dari IFGF Scranton, dari IFGF Harrisburg, IFGF DC, dan tentunya juga dari IFGF New York. Ya. Pagi hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan, oleh seorang hambanya, yaitu Pastor Fendi Utomo, yang boleh dibilang adalah salah satu juga yang menjadi pelopor daripada gerakan IFGF di tahun 1980. Dan Pastor Fendi juga adalah mentor dalam kehidupan saya pada waktu saya bertumbuh di IFGF San Francisco. Saya diberkati dan dibimbing oleh Pastor Fendi. Dan pagi hari ini saya percaya Tuhan sudah menaruh firman itu untuk kehidupan kita semuanya. Jadi mari kita persiapkan sebaik-baiknya, ya, menerima urapan yang akan disampaikan oleh Pastor Fendi sebagai bagian dari apostolic team daripada gereja IFGF Global. Saya persilahkan, mari kita sambut Pastor Fendi Utomo dari IFGF San Francisco. Silakan, Pastor Fendi. Terima kasih untuk semua hamba-hamba Tuhan dan gereja Tuhan dan teman-teman semua di East Coast, ya, dari New York, Scranton, Harrisburg, Washington, and Columbus, ya. Ya, salam kangen. Sudah hampir 1 tahun kami ada di virtual ini. Saya juga di San Francisco. Tapi sebelumnya saya minta bisa di-share screen-nya untuk makalahnya. Bisa? Silakan, langsung bisa di-share di situ. Ya. Ya. Udah semua ya? Sekali lagi. Belum, PowerPoint-nya belum jalan, Pastor Fendi. Oh. Kita cuma lihat file name-nya aja. Mungkin itu ditutup dulu, terus di-switch ke PowerPoint-nya. Bentar. Ini belum juga. Ya, ini udah. Ya. Oke. Ya. Ya, it's good. Ya. Ya. Ya, sekali lagi terima kasih. Satu kehormatan besar untuk saya bisa sama-sama sama saudara. Dari dalam hati saya betul-betul kita kangen, ya, untuk bisa bertemu. Dan saya lihat saudara beberapa dari gereja di East Coast sudah mulai, ya, sudah mulai bisa kumpul bersama. Kami di California belum bisa, jadi bulan Maret ini sudah satu tahun, ya, kami tidak pernah ketemuan. Baru ketemuan dalam 1 tahun itu cuma sekali kami. Jadi satu hal yang beda daripada dulu, tapi
Sekali lagi dalam doa-doa saya buat saudara, dalam keadaan yang berubah ini, cuma satu doa yang sederhana. Dan kalau saudara tanya sama saya, saudara ya, semua yang di East Coast, apa yang harus saudara lakukan dalam Tuhan, saya minta supaya saudara pertahankan sekali lagi hadirat Tuhan. Karena banyak daripada keadaan dalam 1 tahun ini membuat perubahan, bahkan dari teman-teman kita, keluarga kita, ya, yang mungkin bukan di Amerika, di Indonesia juga mengalami pergumulan. Jadi saya lihat seluruh dunia ini bukan satu kebetulan kalau kita bisa bersama itu untuk bisa mendengar firman Tuhan. Yang percaya bisa katakan amin ya. Firman Tuhan ini biar untuk membekali firman Tuhan seperti tadi didoakan supaya betul-betul akan memimpin kehidupan kita. Ya, saya percaya bahwa firman ini bukan sekedar mendengar firman lagi. Dalam doa-doa saya, ini Tuhan taruh, yaitu keajaiban dimensi kasih Allah masa ini. Jadi apa itu yang dimaksud ya maksudnya? Biasanya saya menerima seperti kasih Allah gitu, ya saya tahu. Tapi dalam 1 tahun ini betul-betul Tuhan mencurahkan, Tuhan berbicara soal dimensi, yaitu ukuran. Ya. Sampai di mana banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dalam 1 tahun ini. Tuhan, pimpinanmu dalam hidup kami ini sampai di mana sih? Gitu. Ada beberapa daripada orang yang bertanya-tanya, Tuhan, apakah Engkau masih mengasihi kami semuanya? Apakah Engkau masih menyertai kami? Dan saya mau supaya saudara betul-betul sehati dalam waktu beberapa menit ini untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau menguatkan bagi kita. Dan kalau bisa, ini doa saya. Tidak main-main. Kasih Allah itu adalah hal yang paling penting sampai akhir hidup kita. Yang percaya bisa katakan amin. Kenapa begitu? Yang akan dicuri sama iblis bukan pelayanan kita. Bukan kita tahu Tuhan. Bukan. Yang akan diotak-atik, yang akan dibuat kita jadi bingung, yaitu apa? Takaran dimensi kasih Allah dalam hidup kita. Ada beberapa orang memang sulit masih melayani, tetapi hatinya udah dingin. Hatinya sudah tidak sensitif lagi. Makanya pada waktu saya doa, saya lihat di mana-mana. Hal seperti ini adalah hal yang indah. Kami bisa bersekutu bersama-sama dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Jangan dihilangkan. Kalau bisa dipertahankan. Kalau bisa sampai akhir hidup ini. Itu cuma satu aja, yaitu kasih Allah. Kenapa begitu, saudaraku? Iblis mau mencuri. Ya, iblis tidak punya kasih. Allah itu kasih. Allah itu tidak ada punya 2-3 piring kasih, and then habis. Enggak. Jadi Allah itu memang betul-betul kasih. Mari buka sama saya. Kalau saudara ada firman Tuhan, tapi atau saudara mau lihat di sini, ya, Roma 8 ayat 31 dan 32. Sekarang, apakah hendak kita katakan atas segala hal itu, jikalau Allah memihak kita, siapakah lawan kita? Maka ia yang tiada menahan anaknya sendiri, hanya menyerahkan dia karena kita sekalian, masakan ia itu tiada juga mengaruniakan sertanya segala sesuatu bagi kita. Jadi kalau boleh saya katakan pada saudara semuanya ini,
bahwa Allah itu nomor satu memposisikan dirinya ada di pihak kita setelah menyerahkan anaknya. Jadi saudara jangan ragu-ragu dan saudara ada di gereja New Testament. Jadi jangan sampai, mari hari ini ya saudaraku, jangan sampai bertanya-tanya terus akan kasih Allah. Kasih Allah bukan karena pekerjaan saudara, bukan karena usaha saudara. Tidak, saudaraku. Jadi Tuhan itu menetapkan dirinya setelah dia ngasihin anaknya, bahwa aku di pihak kamu. Wah, ini loh Pak. Ini doa saya yang Tuhan berikan pada saya. Jadi, ini satu hal demonstrasi yang luar biasa dimensi daripada kasih Allah ini. Jadi selamanya Allah menetapkan karena dia sudah menyerahkan Yesus, anaknya itu, aku ada di pihak kamu. Ada amin. Aku ada di pihak Anda. Aku itu Allah ya. Aku ada di pihak kalian. Jadi supaya saudara betul-betul bisa menangkap. Dan dia katakan ya, kalau nanti saudara baca di Roma 8 ini, waduh luar biasa. Aku ini pembela kamu. Jadi bukan karena usaha daripada kita. Saya tahu, saudara-saudara sekalian, kita punya isu. Ya, masing-masing. Waduh, aku kurang baca firman, aku kurang berdoa. Waduh, aku cuma, ya Tuhan, kalau ada waktu, aku bisa bersekutu. Dulu aku memuji Tuhan. Itu isu kita. Ya, sudah. Aku punya personal issue. Cuma isu ini tidak menggugat dari keputusan, yaitu Allah. Keputusannya apa? Aku ada di pihak kamu. Karena apa? Bukan karena saudara itu berbuat sesuatu yang baik, berusaha sedemikian rupa. Enggak. Tapi karena aku sudah memberikan anakku kepada kamu. Ini hal yang luar biasa. Ini hal yang membuat pagi hari ini ada pengharapan. Maksudnya, pasti ada maksudnya. Bahwa Allah itu memihak kita. Yang percaya bisa katakan amin. Ya, jadi saya mau supaya saudara dalam 1 tahun ini, apa yang saudara alami, baik di dalam hal ekonomi, baik di dalam hal keluarga, baik di dalam hal hubungan family dengan anak-anak, jangan putus asa. Ada maksud Tuhan. Semuanya itu. Cuma yang perlu untuk saudara tahu bahwa Bapa kita, Allah kita itu ada di pihak kita. Yang percaya bisa katakan amin. Ya. Jadi saya mau minta pagi hari ini sebelum saya masuk ke hal yang selanjutnya, harus settle. Ini satu keputusan. Aduh, Tuhan, pagi hari ini aku baru tahu bahwa oleh karena Engkau memberikan anakmu yang dikasihi, Engkau sudah memutuskan settle ini, bahwa Engkau ada di pihak kita. Ini harus ngerti dulu. Ya. Kedua, ya, maka ia yang tiada menahan anaknya sendiri, hanya menyerahkan dia karena kita sekalian, masakan ia itu tiada juga mengharuniakan sertanya segala sesuatu bagi kita. Katakan sama-sama, saudaraku. Saudara bukan cuma dikasih Yesus. Segala sesuatu itu di dalam anaknya, Yesus. Jadi
Saudara, yang kedua ini, yang pertama kan Allah di pihak kita. Kedua, kasih Allah itu untuk kita. Ya. Untuk saudara. Untuk saya. Buktinya itu apa? Ya, perhatikan ya. Ini perlu untuk kita juga sedikit belajar firman. Jadi ketika saya dibukakan ini, wah saya tidak ragu-ragu. Jadi apapun yang terjadi, ya, challenges di Amerika ini, di keluarga, untuk hari esok, bukan satu hal problema. Tapi karena apa saudaraku? Ya Tuhan izinkan untuk kita dituntun, ada pengharapan. Setelah saya lihat firman Tuhan ini, ya setelah Tuhan ngomong bahwa aku memberikan anakku, buktinya itu gimana sih kasih Allah terhadap umat kita? Saya ajak saudara untuk lihat Kejadian 20 ayat 10. Ya, ini kehidupan daripada Abraham. Maka diulurkan Ibrahim tangannya, diambilnya pisau hendak menyembelih anaknya. Kelihatannya sadis ya saudaraku, tapi saya nanti mau sharing. Tapi datanglah seru malaikat Tuhan kepadanya dari langit mengatakan, "Hai Ibrahim, Ibrahim." Maka sautnya, "Saja Tuhan." Maka kata malaikat itu, "Janganlah engkau mendatangkan tanganmu kepada budak itu. Janganlah mengapakan dia. Karena sekarang ku ketahuilah akan hal engkau takut akan Allah. Sedang anakmu, yaitu anakmu yang tunggal itu, tiada kau tahan daripadaku. Lihat, ini firman sudah bertahun-tahun kita tahu. Tetapi ini ada satu hal yang luar biasa. Masa ya, pikiran kita di era ini, Tuhan itu sesadis itu. Lihat, ini cuma menguji. Kalau sampai Abraham pun mengorbankan anaknya, ini ingat ya, jangan sampai miss. Ya. Ishak bukan persembahan yang sempurna. Segala sesuatu yang diberikan kepada Allah itu sempurna. Dia cuma mau ngetes. Karena apa? Saudara, apa yang ada di dalam hatinya Abraham. 99 tahun, saudara bisa bayangkan. Nggak ada anak. Nah, dia, Allah itu, Bapa itu cuma mau ngetes. Apa sih isi hatinya betul-betul cinta aku atau enggak. Ini perhatikan. Jadi Allah itu tidak sadis. Jadi kalau ada orang yang mau mati bagi Tuhan, ini saudara, saya minta garis bawahi. Nggak bakal diterima. Ishak aja bukan persembahan yang kudus. Makanya setelah ditahan, Allah menyediakan dombanya yang terikat. Makanya tempat itu dikatakan El Shaddai, Allah yang menyediakan. Kembali ya, saudaraku. Pada waktu lihat saya harus ngomong. Pada waktu tangannya Abraham ini mau langsung, karena dia betul-betul udah, aku serahkan anakku karena aku mau taat. Ditahan. Ditahan oleh malaikat. Nggak usah. Aku sekarang tahu bahwa kamu takut akan aku. Engkau mengasihi aku. Nih, lihat. Lah kalau ayat 32 ini, mari kita baca. Maka ia yang tiada menahan anaknya sendiri. Lah kalau Abraham ditahan, Pak. Stop. Aku tahu kamu betul-betul mengasihi aku. Dan lulus. Saya mau tanya, siapa yang nahan
bapak untuk ngasih anaknya? Nggak ada loh, Pak. Ini rahasia. Saya tahu dalam pergumulan kita tidak mudah. Tapi saya minta supaya minggu hari ini Tuhan menyatakan pada saudara bahwa inilah pernyataan, ya, aku serahkan anakku sendiri. Jadi kembali, Bapak itu cuma mau ngetes Abraham. Apa sih isi hatinya? Cuma dites. Dia bukan Bapak yang sadis. Allah itu kasih, yang percaya bisa katakan. Allah itu tidak pernah ngambilin hidup dari hidup kamu. Tidak pernah. Dia tambah memberikan, menyediakan. Ya. Jadi di Roma 8 ayat 32 ini satu pernyataan daripada hati Bapa yang luar biasa. Saya minta ini bukan cuma dengar, tapi satu pewahyuan bagi saudara. Tidak ada yang nahan daripada Bapak untuk menyerahkan anaknya. Dan bukan cuma itu aja, Pak. Jadi dia katakan, ia yang tiada menahan anaknya sendiri, hanya menyerahkan dia. Karena kita sekalian, masakan ia itu tiada juga mengaruniakan sertanya. Ayo, katakan sama-sama. Ayo yang keras. Segala sesuatu bagi dia. Jadi di dalam Yesus ini ada segalanya. Kalau boleh saya katakan mengenai tadi pergumulan saudara, perjuangan hidup saudara, ya, hal rohani ini jangan sampai dikendorkan. Jangan sampai saudara kehilangan urapan Tuhan. Saudara tetap akan percaya sama Tuhan. Dan waktu saya dijamah sama Tuhan itu dalam hal ini, ya Tuhan berbicara, iblis juga percaya sih. Sekarang banyak orang yang juga melayani bagus. Tapi kalau kita sudah melayani Tuhan, tapi rohnya kita tidak sensitif lagi. Teman kita susah, kita diam aja. Banyak orang-orang yang memerlukan tangan saudara. Nah, saya minta supaya saudara lakukan. Kenapa begitu, saudaraku? Nanti saya satu persatu, saya akan sharing. Ini Yesus ini adalah segala sesuatu itu adalah package combo, saudara. Saudara sudah terima Tuhan Yesus, amin. Saya senang. Tapi untuk dapatkan damai sejahtera, saya tidak usah bayar lagi. Tidak usah bayar lawyer. Untuk dapat kesatuan yang indah, itu in the package. Ibarat kalau saudara mau drive-thru di McDonald. Ya, saudaraku, pada waktu saudara drive-thru, itu saudara kan pesan makanan. Aku mau number 1 combo. Ya, mau apa number 1 di combo? Ya, the Big Mac. Ya. Dan terus ditanyain, minumannya mau apa? Ya, tinggal saudara milih. Kalau saudara sudah dapetin hamburgernya, minumannya nggak bayar lagi. French fries-nya nggak bayar lagi. In the package. Dalam keadaan seperti ini, in the package di dalam Tuhan. Makanya beberapa daripada kita dalam menghadapi goncangan-goncangan ini,
banyak yang kendor rohnya. Hal-hal rohani jadi turn off. Jangan sampai, saudaraku. Jangan sampai. Karena ini rahasianya. Dimensi daripada kasih Allah tetap di pihak kamu. Supaya apa? Supaya kamu dapat the fullness. Complete. Dengan kamu ya connect dengan kehidupan Tuhan Yesus, area hidup kita. Bukan cuma hari Sunday, bukan. Anak-anak kita. Ya, ini kan satu pergumulan nih, Pak, sekarang. Kita punya culture yang beda. Tadinya kita tidak memikirkan bagaimana untuk bisa memenangkan anak kita. Anak saya mengucap syukur ya dalam pergumulan. Di dalam pergumulan itu, sometimes kita tidak mengerti apa yang harus kita lakukan. Tapi kita percaya ada package, ada Tuhan menyediakan. And then tahu-tahu ya setelah kira-kira pergumulan 4-5 tahun, connect sama anak. Dan anak sudah mulai betul-betul cari hadirat Tuhan. Dan membuat hati kita semua sebagai orang tua itu rasanya komplit. Kalau kita bisa nyembah sama Tuhan, tapi ada sesuatu dalam keinginan kita dalam Tuhan belum terjawab, kan tidak fullness. Ayo. Inilah ya ukurannya buat kita harus dipenuhkan. Bagiannya Allah, siapa lawanmu? Ada. Aku di pihak kamu. Aku pembela kamu. Dan dia katakan kalau kita baca ya, Roma 8. Siapa yang bisa memisahkan? Masa penderitaan? Terus kita mau lari. Masa karena COVID? Kita ada masalah? Enggak. Allah sudah memposisikan sampai seumur hidup kita. Aku mengasihi kamu bukan karena usaha kamu. Bukan. Karena aku sudah menyerahkan begitu aja anakku. Nggak ada yang nahan. Nangkep nggak, Pak? Wah. Jadi sudah aku tiap hari bukan satu paksaan buat kita untuk bersekutu sama Yesus. Dulu mungkin lebih besar Yesus itu ada di hari Sunday. Ya, semuanya di gereja disiapkan sama hamba Tuhan. Keliru enggak. Tapi setelah ada perubahan ini, seluruh dunia lagi. Nah, saudara, mau ngalami seperti tadi, kasih Allah. Supaya enggak bertanya-tanya. Kasih Allah yang ada dalamku bisa jangkau enggak rumah tanggaku? Bisa jangkau enggak sama my spouse, pasanganku? Ya. Bahkan kita bilang, Tuhan apakah engkau masih mencintai aku? Nah, ini dimensi-dimensi dalam hidup kita perlu ditambahkan. Tuhan tidak meninggalkan kita. Nah, sudah aku nangkep. Saya bisa kerasa loh bahwa saudara ya meskipun ini temanya soal kasih, tapi dimensi kasih masa kini, kalau nggak nangkep, lewat Pak. Apa yang kita kerjakan? Ya cuma bisa melayani. Hati kita terhadap sekitar kita jadi dingin. Jangan sampai Pak. Ya. Ketiga, terakhir. Keajaiban dimensi kasih Allah itu bukan saudara cuma tahu bahwa Yesus ngasihi saudara. Ini untuk saudara. Akan dipenuhkan. Ya. Maka itulah Efesus 3 ayat 14. Maka itulah sebabnya aku bertelut. Ini Paulus luar biasa.
sambil memohonkan kepada Bapa itu, yang daripadanya lah tiap-tiap bangsa di surga dan di atas bumi ada nama. Kiranya Ia mengaruniakan kamu menurut kekayaan kemuliaannya, supaya kamu dikuatkan dengan kuasanya. Ya, yang kalau saudara bisa baca yang warna kuning, oleh rohnya di dalam hatimu, supaya Kristus diam di dalam hatimu oleh iman, dan kamu berakar dan beralas di dalam, bukan dalam pelayanan, dalam kasih. Nah, ini saya minta supaya saudara ngalami sendiri. Nanti kalau di sekitar saudara ada sesuatu yang mana saudara harus adjust. Saya tahu, saudaraku, sulit. Justru itu kita harus mengandalkan kasih. Bagaimana kita bisa menjangkau dengan suara kita dengan kasih. Dalam pandemik ini, saya dulu sudah lama kalau berdoa tidak pernah berlutut. Tapi dalam pandemik ini, saya masih ingat. Saya harus bertekuk lutut. Tidak mudah. Saudara punya anak, saya punya anak. Saudara masa depan ke depan, saudara tahu apa yang harus dilakukan? Tidak begitu jelas. Nah, makanya kita perlu kasih ini bisa radian. Bukan cuma di sini. Tapi harus bisa menjadi ya jangkauan saya. Untuk itu saudaraku, kita harus humble. Saya teruskan ya. Supaya kamu dapat ngerti dengan segala orang suci itu berapa lebarnya, berapa panjangnya, tingginya, dan dalamnya. Dan lagi mengetahui kasih Kristus melebihi makrifat, supaya kamu, ayo baca sama-sama, dipenuhi dengan segala kelimpahan Allah. Wow. Jadi jelas, saudaraku. Buat saya, buat saudara, ini doa saya pagi hari ini. Mengapa ya hidupku tidak sempurna? Sering berbuat kesalahan tanpa disadari. Tahu-tahu masa Allah itu menetapkan sampai seumur hidup bahwa Dia mengasihi kita. Karena ada maksudnya. Untuk apa, saudaraku? Di dalam kasih, supaya kita bertumbuh, ngalami kasih Allah kepenuhan. Bukan cuma iman kita, tapi sekali lagi, rencana-rencana saudara, karakter-karakter kita. Ya, Pak. Hari ini saya bisa ngotot ya, I love you. Aku cinta saudara. Saya mencintai kalian. Tapi kalau saudara tidak percaya, tidak akan memberikan benefit. Saya bisa ngotot ya sama anak saya. Papa, love you all. Tapi kalau anak saya tidak merasakan apa yang saya omong, tidak akan berubah, Pak. Benar nggak? Benar. Ngalamin nggak? Iya. Iya. Anak saya udah besar-besar, saya mencintai dong. Tapi ada proses. Kupingnya saya harus dibesarkan seperti kuping gajah. Ini kuping manusia, jadinya kuping gajah, artinya banyak mendengar juga.
dalam perubahan untuk karakter saya yang serba tahu, yang serba ya hidup dalam pengalaman. Mereka punya kehidupan, mereka punya kepandaian. Tugasnya kita cuma mengarahkan. Kalau enggak, hubungan kita tidak akan harmonis, Pak. Itulah yang saya maksud. Dimensi kasih Allah. Bukan teori. Nah, untuk melakukan ini, bertahun-tahun loh, Pak. Merubah kita. Ya. Sehingga kita harus merendahkan hati kita. Tujuannya apa? Jadi package. Satu. Wah. Tuhan itu arsitek bagi hati kita. Ya, makanya saya mengucap syukur adanya masalah ini tidak memisahkan kita daripada kasih Allah. Tambah membuat kita mendekatkan. Saya berdoa, ya, para pemimpin, para hamba Tuhan, para jemaat Tuhan di New York, di Washington DC, ya, di Scranton, Harrisburg, dan Columbus. Pak, jangan anggap rame. Kasih. Tambah lama kalau sudah lihat hamba-hamba Tuhan yang dipakai di firman Tuhan, ngomongnya kasih, Pak. Kita belajar saat ini the books of Peter. Ya, saudara tahu. Dan di kitab 1 Petrus dan 2 Petrus, pada akhirnya dia katakan, kasih. Wow. Nah, ini saya berdoa bukan teori. Mari urapan. Ya, saudara kalau tahu kasih tapi tidak lakuin, ya ibaratnya sudah cuma ada suaranya, tidak memberikan impact. Ya, Tuhan izinkan semuanya ini terjadi dengan satu, yaitu maksudnya Dia yang mulia. Supaya saudara dan saya mengalami seperti Yesus. Ditekan, tapi Dia bisa menjadi berkat. Terutama, ya saudaraku, bawakan dulu keluarga saudara. Serius. Serius. Jangan sampai nanti masa tua cuma jarak jauh aja. Jangan. Kita harus merendahkan hati kita. Ya. Saya sebagai orang tua ini, anak saya sudah umur 30. Ya, nanti ini 30, 26, dan 23. Saya merasa kayak dikasih tahu terus. Dibenerin terus. Dikoreksi terus. Ya, hati saudara sampai di mana? Itu belajar loh, Pak. Ya. Supaya saudaraku kasih ini betul-betul bisa diterima. Sekarang mereka tidak terintimidasi. Bisa tanya, bisa omong dengan baik. It takes time. Dan ini bukan teori, ini kasih Allah yang akan berbicara sampai akhir hidup kamu. Penuhi terus. Jangan dicuri. Karena saudara tahu Yesus yang sudah memberikan semuanya di Amerika, mau di-remove, nggak usahlah doa. Nggak usah baca firman, nggak ada waktu. Puji-pujian dilewati. Gereja ditutup. Ini strateginya iblis, Pak. Ya, ini di pandemik ya, 1 tahun. Nggak ketemu. Efek nggak hati kita? Efek loh.
kangen. Ada yang punya hubungan, satu di Indonesia, satu di sini. Cinta, tapi karena sudah terlalu lama, efek hatinya jadi dingin. Wow, ya. Janganlah, saudara. Ini value, nilai hidup saudara. Gak bisa dibeli pakai dengan uang, kasih itu. Cuma bisa dipenuhi. Mari, saya mau doakan bagi saudara saat ini untuk mengalami kelimpahan. Bapak, aku berdoa terima kasih untuk firman-Mu yang mana Tuhan berbicara, menguatkan, memimpin. Ini doaku Tuhan. Kalau ada hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu, Tuhan yang Kau kasihi dimanapun mereka berada, untuk minta Tuhan urapan-Mu supaya mengalir. Tuhan, aku minta supaya kasih-Mu. Dalam Tuhan Yesus, mereka mengalami kasih-Mu supaya lebih dekat. Supaya tahu bahwa Engkau, Bapa, di pihak kami, di pihakku, di pihak sekalian. Dan kasih-Mu Tuhan untuk kita, untuk kami semuanya. Aku berdoa untuk semua hamba-hamba-Mu dan jemaat-Mu yang Kau kasih di New York, Washington, Scranton, Harrisburg, dan Columbus. Berkati dan dimanapun Tuhan, mungkin di Orlando, di Toronto, yang saat ini juga Tuhan gabung, kami doakan Tuhan. Ini rahasia, ini dimensi, ukuran Allah, kasih Allah di dalam umat-Mu supaya Kau penuhkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bisa katakan, ya saudara kalau dapat berkat, saya minta saudara bisa support firman-firman Tuhan. Kalau nganggur, kalau saudara mau bersekutu, saya buat punya YouTube ini 15 tahun, tapi tidak pernah diapa-apain. Sekarang mau buat YouTube gak bisa. And then jemaat itu katakan, Pastor, I think sudah waktunya untuk bisa sharing. Nah, saya, and then it takes more than 15 years loh. And then saya buat ini untuk apa? Bukan saya. Ya Tuhan berkata saat-saat ini banyak yang memerlukan roti. Ya saudara untuk bisa bersekutu. Ya saudara bisa subscribe. Dan thank you untuk sekali lagi waktunya kita bisa sama-sama. Tuhan berkati. I love you all. Terima kasih Pastor Fendi yang telah memberkati kita semua dengan firman Tuhan dan encouragement. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Pastor Fendi. Ya, mari kita lanjutkan penyembahan kita melalui persembahan kita dan perpuluhan kita. Saya persilakan Pastor Freddy bisa pimpin kita dalam doa persembahan. Dikasih Tuhan dimanapun saudara berada, mari kita persiapkan diri kita untuk membawa persembahan kita. Walaupun kita ada di tengah-tengah pandemik, walaupun sebagian besar daripada kita beribadah lewat di rumah kita masing-masing, tapi gereja Tuhan butuh dukungan, ya butuh tangan-tangan yang memberi, sehingga gereja Tuhan tetap bekerja, berkarya untuk menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitarnya. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami boleh ya Tuhan ada di dalam keselamatan yaitu janji-Mu ya Tuhanku. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan kami juga mau membawa ya Tuhan korban persembahan kami ya Tuhan untuk-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau menguduskannya, mencucikannya biar ini boleh menjadi ya Tuhan persembahan yang menyenangkan-Mu ya Tuhanku. Biarlah kami memberi dengan ya Tuhan kerelaan kami, dengan kesungguhan kami ya Tuhan, dengan kerinduan ya Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Dan bila ya Tuhan Engkau yang bekerja dan berkarya dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan masing-masing ya Tuhan, di gereja kami masing-masing ataupun di kota kami masing-masing, sehingga kami ya Tuhan juga boleh ya Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kuduskanlah dan terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Freddy.
Saya ada sedikit pengumuman, tetapi pengumuman ini untuk jemaat IFGF New York ya. Sunday School, kita masih ada Sunday School. Tolong Bapak Ibu dibantu anaknya agar bisa online, bisa masuk dalam kelas online mereka. Dan saya harapkan Bapak Ibu juga bisa duduk bersama anak-anak Anda sebelum masuk dalam kelas mereka masing-masing, supaya anak-anak kita nggak boring, supaya anak-anak kita bisa terarah. Ya, pukul 12 kita ada Sunday School. Kemudian Women Virtue, nanti siang setelah ibadah ini jam 2 siang akan ada Women Virtue. Ya. Doa semalam suntuk ini untuk IFGF New York akan dimulai pukul 9 malam, nanti malam. Kemudian kelas iServe, kita ada kelas iServe tiap hari Selasa. Ya, ini sudah memasuki kelas keempat kalinya, tetapi bagi saudara-saudari yang mau join, bergabung, silakan sebagai guest, is okay ya. Belajar something mengenai serving ya. Silakan setiap hari Selasa jam 8 malam. Kemudian terakhir, happy birthday untuk James Manopo. Kemudian untuk Nisi Lauren. Anniversary untuk jemaat IFGF New York, Andreas Hendy dan Vian, happy anniversary. Kemudian Tommy Hiao dan Vonita Wibowo, happy anniversary. Saudara-saudari, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Saya persilakan Pastor Adi dari IFGS Harrisburg. Silakan Pastor Adi untuk menutup dengan doa. Mari kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam Tuhan, kita tundukkan hati kita kepada Tuhan. Kita berterima kasih untuk firman, untuk roh, untuk persekutuan melalui teknologi ini. Mari saja kita mengangkat tangan kita siapkan untuk mempersembahkan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saya akan ambil firman Tuhan dari Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih daripada Allah Bapa yang mencurahkan kasih yang tidak terbatas turun atas kehidupan saudara-saudari semua. Biarlah kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus, kuasa kebangkitan, kuasa kemenangan atas maut turun atas kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari semua. Biarlah kuasa dari Allah Roh Kudus, urapannya, penyertaannya, membimbing, menyertai kehidupan saudara-saudari semua. Biarlah engkau selalu diberkati, biarlah engkau menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, jadi berkat, jadi alat Tuhan untuk mewartakan kabar gembira, untuk menolong, untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.